Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Setia Widodo dari Brilian Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai tentang bahwa semua orang itu adalah cerdas dan setiap orang bisa sukses dari kecerdasan yang paling menonjol pada dirinya. Kenapa saya ingin menyampaikan hari ini? Sebenarnya sekali lagi hal ini juga bukan sesuatu yang baru, ini sudah juga saya tulis di buku saya ini ya, Membangkitkan Raksasa Juara Dalam Diri. Tetapi akhir-akhir ini saya tergelitik, terheran-heran dengan perkataan, katakanlah seorang pengamat yang setiap dalam debatnya dia selalu mengatakan bahwa orang lain dungu hanya karena orang lain tidak bisa berbicara sepintar dirinya atau tidak bisa berlogika seperti dirinya. Jadi Howard Gardner itu udah beberapa tahun yang lalu itu sudah mengatakan bahwa pada diri manusia itu terdapat 8 kecerdasan yang berbeda gitu. Pada diri manusia itu terdapat ya. Jadi setiap diri kita ini memiliki 8 kecerdasan berganda atau yang dia sebut dari Profesor Howard Gardner ini, profesornya Harvard ini, multiple intelligence ya. Ada kecerdasan logika matematika, ada kinestetik jasmani, ada visual ruang, ada bahasa, ada interpersonal, ada intrapersonal, dan lain-lain ya. Pokoknya ada 8 ya, 8 kecerdasan. Jadi setiap orang itu bisa sukses tergantung di mana kecerdasannya itu yang paling menonjol dan tergantung di mana kecerdasan yang paling dia kembangkan. Jadi kalau misalnya katakanlah ada orang yang tidak bisa matematika gitu, dia kalau dia serius belajar untuk mencoba memecahkan masalah-masalah matematika, ya mungkin dia akan bisa sampai, meskipun dia mungkin tidak berbakat di situ, bisa sampai nilai 6, 7, atau 8. Nah, kenapa kemudian ada orang yang katakanlah cerdas berlogika, cerdas bahasa seperti yang pengamat tadi, ya karena tiap hari dia membahas tentang hal itu gitu. Nah, kemudian kalau misalnya katakanlah dia dibandingkan gitu dengan Pak Habibie gitu ya. Pak Habibie mungkin secara berbahasa ya, Pak Habibie nih kebiasa kalau ngomong itu pikirannya lebih cepat mungkin dari omongannya ini, karena dia cerdas secara logika matematika, sehingga Pak Habibie ini bisa bikin pesawat ya, bisa bikin pesawat. Atau misalnya kita ada Pak Basuki Hadimulyanto ya, itu yang Menteri PUPR, yang rajanya tol ya, yang membangun tol di mana-mana. Jadi beliau juga mungkin kecerdasannya di logika matematika gitu, sehingga secara bahasa, secara berlogika, dengan pengamat ini mungkin dia kalau disuruh debat ya bisa jadi kalah kalau debat ya gitu. Tapi dia punya kemampuan di bidang logika matematika. Ada orang seperti Messi atau seperti Ronaldo yang dia cerdas kinestetik jasmani gitu ya. Ada orang seperti ya katakanlah Pak Jokowi, Pak Prabowo ya, yang mungkin kecerdasannya adalah interpersonal, intrapersonal gitu ya, kecerdasannya di situ. Nah, ada seperti pengamat ini yang kecerdasannya adalah bahasa. Biasanya orang-orang yang pandai katakanlah penceramah, kemudian mungkin guru, motivator, itu memang dia cerdas cerdas secara bahasa gitu. Jadi ada 8 kecerdasan yang kita kalau kembangkan itu kita bisa menonjol di salah satu itu gitu. Sehingga kalau ada orang mengatakan bahwa dia pinter ngomong, kemudian dia mengatakan bahwa yang lain tidak cerdas, nah itu ya salah besar gitu. Itu salah besar gitu. Misalnya kita ngomong si orang paling kaya sih Elon Musk gitu ya, misalnya yang punya Tesla gitu ya, kemudian Bill Gates ya yang punya Microsoft, atau Mark yang punya Meta gitu ya. Ya mungkin kalau secara bahasa, kecerdasan bahasa dalam berbicara mungkin dia biasa gitu, tapi faktanya ya harus kita akui ya, orang-orang itu adalah penemu yang hasil penemuannya ya bermanfaat bagi banyak orang gitu. Ya itu orang sukses gitu, itu orang sukses. Jadi nggak bisa dikatakan dia sebagai orang dungu gitu, nggak bisa gitu. Misalnya ada Presiden Amerika, siapa namanya, Barack Obama gitu ya,
ya dia mungkin kecerdasannya memang di bahasa interpersonal gitu ya. Jadi macam-macam gitu, ada orang yang cerdasnya di bahasa, sekali lagi ada yang cerdasnya di kinestetik, olahraga, ya ada lagi seperti misalnya Ahmad Dhani gitu, dia kecerdas sih musikal gitu ya, dia cerdas ya, karya-karyanya sampai hari ini masih sangat ini ya, apa namanya ya, legend lah gitu ya, atau Rhoma Irama gitu ya, yang kecerdasannya di bidang musik gitu. Kemudian misalnya dia dikatakan dungu gitu kan, ya lucu gitu loh, dia cerdas di situ gitu ya, dia mungkin tidak perlu ya harus berpandai-pandai berdebat gitu ya, karena dia kecerdasannya di situ gitu. Jadi sekali lagi ya, kita tidak bisa mengklaim sebagai yang lain dungu kemudian kita pinter gitu, karena tiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda, dan dari kecerdasan yang kemudian dikembangkan itulah kemudian dia bisa menjadi sukses ya. Silakan bagi yang setuju komen, silakan tinggalkan komen, like, share, atau bunyikan lonceng. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.